Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ke-16 bulan Ramadan. Selamat datang di channel Adi Julianto. Video ke-16 atau tokoh ke-16 yang saya mau ceritakan adalah Thalabah bin Abdurrahman. Ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW atau tokoh dari kisah-kisah Muslim, sahabat Muslim yang merupakan menjadi salah satu favorit bagi saya, dimana Thalabah bin Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang begitu patuh terhadap Rasulullah SAW. Beliau adalah, selain sebagai sahabat, beliau juga adalah pelayan Rasulullah SAW. Dikisahkan suatu ketika Thalabah bin Abdurrahman ini hendak pulang dari perjalanannya, dan di tengah perjalanan itu beliau melewati salah satu rumah penduduk Ansor yang terbuka. Kemudian saat dia menoleh, ternyata rumah itu adalah pemilik rumah itu adalah seorang wanita yang tanpa disengaja sedang mandi, dan tanpa disengaja juga terlihat oleh Thalabah bin Abdurrahman. Dan di situ Thalabah merasa terpesona melihat hal itu, tapi ketika itu juga dia sadar bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang salah atau berdosa. Dalam mungkin tanda bahasa kasar adalah Thalabah tanpa sengaja mengintip orang mandi. Seperti itu ya bahasa kasarnya. Mengetahui perbuatannya salah, Thalabah bin Abdurrahman ini pun lari dari kota Madinah dan bersembunyi di pegunungan antara Madinah dan Mekah. Subhanallah teman-teman, tanpa sengaja dia melakukan dosa mengintip orang mandi, kasarnya begitu. Thalabah bin Abdurrahman ini merasa perbuatannya itu adalah dosa yang sangat besar, dan dia pun malu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia pun pergi mengasingkan diri di pegunungan. Tentunya Rasulullah SAW pun merasa kehilangan karena Thalabah bin Abdurrahman ini beberapa hari tidak melayaninya atau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW sebagai pelayan Rasulullah SAW. Rasulullah pun melihat ada yang aneh dari Thalabah bin Abdurrahman ini. Setelah 40 hari lamanya mencari dan tidak bertemu, tidak menemukan juga, akhirnya malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Nah, mendengar informasi dari malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW meminta sahabat yang lain, Umar dan Salman, untuk pergi mencari Thalabah bin Abdurrahman. Umar dan Salman pun pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk mencari Thalabah bin Abdurrahman. Ternyata Umar dan Salman pun kesulitan untuk mencari Thalabah bin Abdurrahman, hingga di suatu malam kedua sahabat Rasulullah ini bertemu dengan seorang pengembala bernama Dzufafah dan menanyakan keberadaan dari sahabat Thalabah bin Abdurrahman. Tidak disangka ternyata Dzufafah memberikan informasi yang sangat berharga kepada Umar dan Salman. Dzufafah pun berkata, "Mungkin yang kalian maksud adalah pemuda yang ingin lari dari neraka jahanam." Kemudian Umar pun bertanya kepada Dzufafah, "Bagaimana kamu tahu kalau orang ini pengen lari dari neraka jahanam?" Gitu. Terus Dzufafah pun menjawab lagi, "Karena apabila malam telah tiba, dia keluar dari perbukitan dan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku, dan tidak membiarkan aku menantikan keputusan.'" Jadi Thalabah ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta untuk segera dia diangkat saja nyawanya dan segera mengetahui apakah perbuatannya itu bisa menjerumuskan dia di neraka atau di surga, daripada dia harus menunggu sampai dia meninggal dengan bayang-bayang perbuatan dosa yang telah dia perbuat gitu. Jadi Thalabahnya bisa dibilang overthinking lah, dalam bahasa anak gaulnya sekarang itu overthinking. Jadi dia cemas dan galau, saya berbuat dosa, hukumannya apa ya, berat apa enggak ya. Jadi dia seperti itu. Jadi setiap malam dia keluar dan memohon ampun kepada Allah dan meminta untuk segera dicabut nyawanya.
Umar pun langsung berkata, dialah yang kami maksud. Kemudian Zulfafah mengantarkan Umar dan Salman menuju tempat di mana persembunyian dari persembunyian dari Thalabah bin Abdurrahman. Umar dan Salman pun bertemu dengan Thalabah bin Abdurrahman. Kemudian terjadi dialog antara Umar dan Salman dengan Thalabah bin Abdurrahman ini, dan Thalabah pun bertanya kepada Umar, apakah Rasulullah mengetahui dosaku? Umar pun menjawab, aku tidak tahu, yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu, lalu mengutus kami berdua untuk menjemputmu dan untuk mencari dan menjemputmu, wahai Thalabah. Sebelum pergi, Thalabah pun meminta kepada Umar dan meminta kepada Umar untuk berjanji bahwa jangan mempertemukan aku dengan Rasulullah secara langsung. Jadi Thalabah ini karena rindunya dengan Rasulullah ini sangat dalam dan sudah kangen banget dengan Rasulullah, dia ingin bertemu dengan Rasulullah tapi tidak ingin bertemu secara langsung. Dia hanya ingin melihat Rasulullah dari kejauhan dan tanpa Rasulullah menyadari kedatangan dari Thalabah. Waktu yang tepat seperti itu adalah ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat. Jadi ketika Rasulullah sedang sholat, Thalabah bisa melihat Rasulullah dari kejauhan, dan di situ pun Thalabah pun melepas kerinduannya dengan tanpa sadar dia pun jatuh pingsan. Pingsannya Thalabah ini bukan hanya karena kerinduan dia terhadap Rasulullah SAW, tapi juga konflik batin yang ada di dalamnya. Karena ya tadi perbuatan yang sudah dia lakukan yang tanpa sengaja mengintip orang mandi, merasa dia adalah orang yang kotor dan tidak pantas untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Rasulullah, terus melihat Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak menyadari bahwa adanya Thalabah yang sedang memperhatikannya. Dan di sini konflik batin yang ada dalam Thalabah hingga akhirnya Thalabah pun jatuh pingsan. Cukup lama Thalabah pun pingsan, dan ketika Rasulullah sudah selesai sholat, Umar dan Salman pun membawa Rasulullah untuk bertemu dengan Thalabah. Rasulullah pun mendekati Thalabah yang sedang tertidur karena pingsan dan meletakkan kepalanya di atas pangkuan Rasulullah sambil berusaha untuk membangunkan atau menyadarkan dari Thalabah. Setelah sadar, Rasulullah pun bertanya kepada Thalabah, apa yang menyebabkan kamu kabur, wahai Thalabah? Aku berdosa ya Rasulullah, kata Thalabah. Kemudian Rasulullah berkata, ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau menurut saya pribadi ini adalah doa mohon ampun atau doa sapu jagat lah. Kalau biasanya dikenal oleh orang-orang sekarang adalah doa sapu jagat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Thalabah pun menjawab, ya Rasulullah, dosaku lebih besar dari itu. Terus kemudian Rasulullah pun menjawab, ampunan Allah lebih besar dari apa yang kamu pikir. Thalabah kemudian sudah kembali siuman, disuruhnya pulang untuk rumahnya. Nah, ketika dia sampai rumah, nggak lama Thalabah ini jatuh sakit. 3 hari lamanya beliau tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya, hanya tiduran saja di kamarnya atau di rumahnya. Kemudian Salman memberitahu Rasulullah bahwa Thalabah sedang dalam kondisi sakit, dan Rasulullah pun datang untuk menjenguk Thalabah. Nah, di sini sekali lagi Rasulullah mengangkat kepala dari Thalabah untuk tiduran di atas pangkuannya, tapi tidak disangka Thalabah ini menarik kepalanya dari pangkuan Rasulullah sambil Rasulullah pun berkata, kenapa kamu menarik kepalamu dari pangkuanku, wahai Thalabah? Hamba penuh dosa ya Rasulullah, jawab Thalabah. Apa yang kamu rasakan, Thalabah, sekarang? Terus Thalabah ini menjawab, di sekujur tubuhku hingga ke tulang seperti ada semut-semut yang merayap. Kemudian Rasulullah pun bertanya, apa yang kamu inginkan? Ampunan Allah ya Rasulullah. Nah, mendengar jawaban itu, kemudian malaikat Jibril turun dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula. Subhanallah, teman-teman. Dosa segede bumi aja, kalau kita meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah juga akan memberikan ampunan yang sama gedenya dengan dosa yang telah kita perbuat. Jadi kenapa kita harus bosan untuk meminta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala ya? Jangan pernah bosan ya teman-teman. Teruslah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa kita sadari kita tidak pernah berbuat dosa, mungkin, tapi tidak mungkin kita pasti akan pernah berbuat dosa. Dan jangan lupa untuk terus meminta ampunan, karena pintu rahmat Allah itu atau pintu ampunan Allah itu sangat lebar, sangat besar. Bahkan yang tadi dibilang sama malaikat Jibril, kalau saja hambaku ini datang dengan sepenuh bumi kesalahan, maka aku akan temui dia dengan sepenuh itu juga. Mendengar hal itu dari Jibril, Rasulullah pun memberitahukan kepada Salabah bahwa yang apa yang tadi dikatakan Jibril pun disampaikan kepada Salabah. Nggak lama setelah itu Salabah bin Abdurrahman pun menghembuskan nafas terakhirnya atau wafat dan meninggal dunia dalam keadaan sakit. Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah Salabah bin Abdurrahman pun disolatkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun ikut serta dalam membawa jenazah dari Salabah bin Abdurrahman menuju liang lahat untuk dikuburkan atau dikebumikan. Nah, di sini ada yang menarik adalah sahabat Rasulullah SAW pun tidak sengaja memperhatikan langkah dari Rasulullah SAW ketika membawa jenazah dari Salabah bin Abdurrahman. Sahabat ini memperhatikan langkah dari kaki Rasul ini sedikit berjingkat-jingkat atau jinjit dalam bahasa ini ya, mungkin lebih mudah dimengerti, ini jinjit gitu jalannya Rasulullah. Dan sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau berjalan sambil berjingkat sambil membawa jenazah Salabah, ada apakah gerangan?" Rasulullah pun bersabda, "Demi zat yang telah mengutusku untuk menjadi nabi, ini semua karena jalanan telah sempit sehingga kakiku sulit untuk berjalan seperti biasa karena banyak malaikat yang turun ikut mengantarkan jenazah Salabah." Subhanallah teman-teman, merinding. Jadi Salabah bin Abdurrahman ini jenazahnya ikut dihantarkan oleh banyak malaikat, jadi membuat jalanan menuju liang lahatnya sempit sehingga Rasulullah pun sedikit kesulitan ketika berjalan. Sebenarnya teman-teman ya, malaikat pun ikut berdasakan tadi ya untuk mengantarkan dari jenazah Salabah bin Abdurrahman, dimana ini merupakan salah satu peristiwa yang mungkin sangat dirindukan atau sangat diimpikan oleh setiap manusia, bahkan oleh para sahabat Rasulullah SAW sendiri. Jadi mereka ingin seperti Salabah bin Abdurrahman yang jenazahnya itu diantarkan oleh para malaikat, dan juga ada beberapa sahabat yang ketika dia dikuburkan itu didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Semoga kisah dari Salabah bin Abdurrahman ini bisa menginspirasi kita dan kita tetap istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.